Ya kalau perasaan pasti seneng banget karena kan udah capek-capek murojaah selama 3 bulan dan akhirnya bisa targetnya bisa juga kecapai kayak gitu, kayak misalnya Tasmi salah satunya kayak gitu. Tasmi 3 bulan, lama ya. iya itu kan dari awal hatam langsung tarkis kayak gitu. Terus selama 3 bulan itu pasti banyak apa ya, maksudnya banyak ya kendala. Iya. Itu gimana sih cara Mbak Sherly mengapa ya? Menghadapinya juga. Ya, menghadapi kendala itu dan menjalani proses murojaah. Oh iya. 1 minggu disuruh murojaah yang sudah dihafalkan kan. Nah pas itu juga pas dicoba-coba emang benar-benar bisa gitu. Teman-teman lain juga emang bisa. Tapi waktu itu hafalan saya kan baru 6 juz pas yang presentasi itu tuh. Itu bukan baru lah. Ya kalau dua saya itu dulu baru banget kan. Awal gitu. Dan itu emang bisa gitu. Dan ketika saya coba menerapkan di sini, dulu ini udah capek-capek murojaah ditinggalin, sekarang murojaah lagi capek sendiri kan, siapa suruh kayak gitu. Nah karena dari itu kalau dari sekarang kalau saya sendiri tuh murojaahnya itu emang udah bener-bener gitu, Emang bener-bener harus ya. Iya, nggak kayak dulu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, walaupun cuacanya tidak mendukung. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Daniarum yang akan menemani kalian dalam acara Tahfiz Talk. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing ya buat kalian lagi. Sudah sering muncul lah. Namun kedatangannya kali ini berbeda. Kali ini kita akan sharing-sharing tentang pengalaman Mbak Sherly yang telah mentasmikan 10 juznya. Pasti teman-teman penasaran kan? Mari kita langsung sapa saja. Hai Mbak Sherly. Ya, hai juga. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat banget, sehat Banget lah, seneng ya. Iya, senang banget. Aku mau nanya nih, gimana sih perasaan Mbak Sherly setelah mentasmikan 10 juz dari hafalannya? Ya kalau perasaan pasti seneng banget karena kan udah capek-capek murojaah selama 3 bulan dan akhirnya bisa targetnya bisa juga kecapai kayak gitu, kayak misalnya Tasmi salah satunya kayak gitu. Tasmi 3 bulan, lama ya. iya itu kan dari awal hatam langsung tarkis kayak gitu. Terus selama 3 bulan itu pasti banyak apa ya, maksudnya banyak ya kendala. Iya. Itu gimana sih cara Mbak Sherly mengapa ya? Menghadapinya juga. Ya, menghadapi kendala itu dan menjalani proses murojaah. Oh iya. Karena waktunya 3 bulan kan lumayan lama juga ya. Itu awal-awal bulan itu emang kayak semangat banget gitu ya, pasti bisa rasanya gitu, bisa pokoknya pasti bisa gitu. Positive thinking. Kayak emang iya udah positif tinggi banget, kayak udah bisa tasnya gitu. Tapi ketika sudah mau akhir dan bukan akhir, tengah-tengah itu pasti karena udah bosan juga, kok nggak lancar-lancar, jadi kayak pengen nyerah gitu kan. Ada kayak godaan kayak ya udah nggak usah aja tasmi kayak gitu, atau juga masih bisa tahun depan gitu kan, masih banyak waktu lah gitu istilahnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya mau kapan lagi, ini kan mumpung udah jalan sayang, udah setengah jalan, masa nggak mau tasmi. Dan kebetulan juga kemarin karena saya juga kan nggak fokus banget ya ke tarkis itu, karena ada kesibukan walaupun nggak sibuk-sibuk banget, karena saya juga kan dari saya sendiri mungkin malas gitu ya, saya sadar kan malas gitu. Dan kemarin pas bulan November akhir, November kan kita camping nih yang dulu. Setelah camping itu ada, kalau saya kan ada pelatihan guru Al-Quran, itu tuh kayak emang
emang termotivasi banget kayak gitu, harus benar-benar mungkin hafalannya. Soalnya kan di situ kayak ada renungan gitu loh dari ustadznya, kenapa mau jadi guru Al-Quran kayak gini-gini. Dan ada salah satu ustadznya itu mengatakan kenapa saya termotivasi jadi guru Al-Quran kan karena nanti di akhirnya jadi amal jariah saya kayak gitu kan. Nah itu kan kayak sedih banget Masya Allah ya. apalagi lagi sunyi-sunyi disetelin musik yang kayak gitu, pasti kayak sedih banget. Nah Kayak masuk ke hati gitu. itu langsung kayak tersentuh banget. Ya udah berarti saya harus bisa tasmid tahun ini kan, itu juga kan termasuk planning tahun ini sebelum masuk tahun 2025. Jadi ya alhamdulillah kesampaian juga, dan emang seneng banget gitu kan. Pastilah. Iya seneng banget karena pas kita lagi down juga kan ada banyak teman-teman yang mensupport kayak gitu. Dan memang ketika murojaah itu susah banget ya, yang murojaah itu emang susah banget. Lebih baik ngafal lah ya Pasti. daripada, Itu murojaahnya pasti ada metode sendiri gitu. Maksudnya kan iya. selama 3 bulan pasti kan jenuh masih Nggak gitu aja gitu. Iya selama, karena kemarin pas taskis itu pakai metodenya emang dari saya sendiri karena udah mencoba pakai itu dan bisa gitu ya. Tapi ketika saya terapkan di sini tuh emang nggak bisa Beda. gitu. Karena suasana beda. Pokoknya beda lah, nggak bisa lah di sini ya. Emang kemarin kan awal pas tarkis itu juga udah kepegang 5, tapi itu kan awal-awalnya doang, karena kan kadang kalau saya sendiri nih ya, kalau murojaah itu kita pasti lebih mementingkan A dan B gitu kan, Ya. ya seperempat A seperempat B, dan Akhirnya diabaikan gitu. jadi kayak susah banget pas mau tarkis itu kan harus fokus itu lagi kayak gitu. Jadi Kayak mengulang. dan kemarin karena di sini juga kan ada program murojaah ya, murojaah berbagai macam itu cara murojaah santri MN di sini, dan yang salah satunya itu adalah dengan murojaah sunai yang setiap pagi kita lakukan secara berpasang-pasangan, dan itu kan 1 juz setiap hari ya. Dan itu emang benar-benar membantu banget, efektif banget, membantu buat saya pas tarkis kemarin. Dan kan ketika yang tadi ya, metode yang pertama tadi itu kan pas di pesantren lama yang pas saya di Lombok itu kan saya coba, itu kan cuman malah itu kan waktunya lebih relatif singkat banget ya. Iya, itu cuman 1 minggu malah. Wow. 1 minggu disuruh murojaah yang sudah dihafalkan kan. Nah pas itu juga pas dicoba-coba emang benar-benar bisa gitu. Teman-teman lain juga emang bisa, tapi waktu itu hafalan saya kan baru 6 juz pas MTS itu tuh. Itu bukan baru lah. Ya, kalau dua saya itu dulu awal banget, baru banget kan. Awal, ya. Dan itu emang bisa gitu. Dan ketika saya coba menerapkan di sini, kok malah nggak bisa. Beda. Gitu. Iya beda. Apalagi kan di sini kan sering tidur siang kan gitu, harus wajib tidur siang ya, jam wajib tidur siang gitu. Nah, jadi saya juga keikutan, padahal pengennya mau benar fokus ke ke tarkisnya itu, tapi jadi nggak bisa, jadi keikut-ikutan teman. Ya, udah biasa. Jadi keikut-ikutan teman pas tarkis itu. Dan terus pas tarkis itu juga kan pas di pertengahan tadi yang udah saya sampaikan, pasti kan bosan ya. Dan itu emang metode itu saya kayak udah bosan mungkin pakai itu, jadi udah ditinggal aja gitu. Coba lagi minta pendapat di rumah bagaimana, pokoknya murojaahnya emang biar bagus gitu. Dan Umah bukan menerapkan, kayak nyaranin gitu ya, nyaranin pakai metode misal kayak kita tuh harus murojaah 1 halaman tuh dibaca berapa Diulang-ulang. iya biar diulang-ulang biar nempel di kepala nih, Iya. biar nanti mudah. Nah kayak itu udah Ada gambaran gitu lah. Tapi itu awalnya dia memikir emang iya waktunya Bisa gitu. iya, paling kan 10 juz gitu ya, walaupun 5 juz mungkin udah kepegang sedikit ya 5 juznya itu, tapi ya kan itu Kayak mustahil ya. gitu. Jadi tapi dicoba dulu, tapi itu yang membuat juz-juz yang menurut saya susah, kayak juz 24, 25 itu kan kayak susah menurut saya itu, jadi pakai metode itu. Tapi kalau yang metode yang mau itu dicoba di juz 24, 25 dan juz 1, 2, 3 itu emang kayak pakai metode yang awal saya pakai itu. Dan kalau emang saya tuh kayak gini prinsipnya, harus murojaah itu sehari itu hafalan murojaah yang sudah itu kemarin udah lancar gitu, harus diulang tiap hari. Tapi kalau kayak gitu kan kita nggak fokus ya, kayaknya fokus ke Campur-campurin. Tapi jadi apalagi di Al-Quran kan banyak itu yang Sama yang sama ayatnya. banyak sekali ayat yang sama. Nah pas dicoba ya Bismillah aja lah nyoba gitu,
kata abang juga Bismillah, ya udah coba Bismillah. Dan emang pas dan tuh kan banyak teman-teman yang mau support juga pas itu, kan emang berpengaruh banget ya buat Emang kita. support itu, apalagi orang-orang yang terdekat Iya. kita, apalagi langsung gurunya itu loh, pasti kayak Ngena banget. kayak aku harus gitu. Dia harus bisa gitu kan, Nggak kayak boleh ngecewain. ya betul, kayak nggak boleh ngecewain kayak gitu kan, udah dipercaya kayak gitu kan ya. Dan emang kan alhamdulillah bisa, tapi kan itu menurut saya sendiri kan ya, emang perjuangan banget buat Muraja itu ya, yang emang awalnya itu Harus emang bener-bener. emang ketika di tengah-tengah itu emang udah menyerah banget gitu, ya udah nggak usah tasmi aja kayak gitu kan. Ya kayak yang saya bilang tadi kan masih bisa tahun depan gitu, masih banyak waktu, tapi Nanti lah gitu. emang nanggung banget gitu kan, udah setengah lagi. Dan pas kemarin juga itu kan kayak ada sebelum apa sebelum tarkis, baru awal tarkis nih, dari orang tua itu udah nyuruh buat pulang nih. Nah makin gue lah jadinya ya, itu kita kalau itu kalau mau pulang nih, jadi ya udah nggak usah tarkis aja lah, gitu nggak usah tasmi Ya aja. udahlah, udah. Disuruh pulang, pokoknya disuruh pulang karena kamu kan udah kelamaan di sini, mungkin karena kan anaknya dua-duanya udah merantau gitu, Iya, pasti keluar ya. kangen gitu ya mungkin. Nah tapi pas ke apa namanya izin ke rumah kan juga mungkin belum dibayar, emang kayak rumah belum apa sih namanya ngeliat potensi kita buat ke masyarakat, mungkin belum itu ya, belum bisa yang mendakwakan gitu lah ya, belum ada kayak ada potensi, masih dikit ilmunya gitu, jadi harus Harus belajar lagi. Ya awalnya tuh kayak emang kecewa banget, ya udah ya kayak emang Kayak itu sakit gitu, nggak mau kerja lagi gitu, udah diem dulu aja selama seminggu itu, semoga pada minggu itu ya udah Mikir-mikir dulu gitu. Merajanya seadanya kayak gitu. Tapi ketika udah dipikir-pikir lagi, kalau emang nggak jadi itu emang udah sayang banget kan ya, udah capek-capek berjuang, udah setengah jalan, masa nggak jadi. Ya udah akhirnya kan bisa, ya bisa deh pokoknya kok. Dan pas itu juga kan banyak banget lah godaannya ya, karena teman-teman juga kan kemarin banyak yang itu apa namanya, banyak kan, kalau tarkis sendiri kan nggak enak ya, harus punya pasangan. Iya sih. Biar apa namanya, kalau disimak kan enak, nggak minta sama temen yang mau persiapan hafalan kayak Kayak gitu. mintanya juga gimana ya? Kayak canggung gitu. Canggung. Walaupun kayak udah temen, tapi kalau minta kayak gitu takut mengganggu orangnya. Iya kan, apalagi kalau lagi fokus hafalan gitu ya, kan nggak enak banget. Dan yang cara kedua itu kan tadi ya itu yang dari Ya, Mbak saranin itu. Dan itu dicoba di jurus 425 lagi kan, ya bisa, alhamdulillah bisa. Tapi apa namanya, pokoknya kendala terbesar pun yang dari saya sendiri, karena mungkin males banget gitu. Ya emang setannya itu yang Iya, dalam diri sendiri gitu. Jadi ya emang kalau menurut itu emang harus benar-benar ada niatnya kayak gitu, niatnya dan kesungguhannya sih, karena kan ya kita mau apa namanya hafal ini kan harus kita itu sampai akhir hidup kita kan, harus benar-benar dihafal orang benar-benar mungkin, karena kalau nggak nanti kita juga berdosa, ngapain susah-susah ngafal, ujung-ujungnya kalau nggak Ditinggalin gitu. ditinggalin. Mereka kan banyak sekarang yang anak muda kayak gitu ya, cuma sebatas ngafal tapi nggak Kayak udah biarin aja kalau ya, udah selesai. mungkin buat sertifikat gitu ya, cuma buat apa namanya masuk kuliah kan bisa kan kayak gitu, pakai apa namanya ijazah, sertifikat itu Kayak bukti aja, bukti udah bukti ngafal. aja. Terus apalagi ya, Itu pas gimana pas ini loh, pas Mbak Sarlinya tasminya itu gimana rasanya pas tasminya ini? ya kalau rasanya kok deg-degan, karena kan sebenarnya niatnya resmi hari Sabtu. Jumat, Iya, Jumat Jumat. malah kan jadi hari Sabtu kayak gitu, kedarulah karena ada musibah gitu ya. Jadi niatnya kan cuma 2 hari resminya biar enak gitu, nggak terburu-buru banget 1 hari terus 10 juz. Tapi ya kan kita nggak tahu yang namanya takdir Allah, jadi cuma sehari dan alhamdulillah bisa 10 juz. Rasanya emang deg-degan, tapi kan karena udah terbiasa dari MTS itu kan tasmi itu malah juz 30 itu mungkin saya biasa 3 kali di tasmi di sana itu sampai dapat sertifikat juz 30, karena kan awal-awal tasmi gitu ya dapat sertifikat kalau di sana itu. Dan apa pas tasmi kemarin juga itu cuman 1 hari kan ya, itu kayak ngumpet banget biar bisa selesai hari ini lah kayak gitu, karena besok hari Minggu biar flow gitu, nggak ada ribuan. Dan selama 3 bulan terkis itu pasti yang namanya beban ya, kayak bawa beban gitu di sini Di pundak gitu ya, kayak bawa beban banget gitu, kok ini nggak selesai ntar terkisnya kapan mau tasminya kayak gitu ya.
kayak pas kalau mau pergi ke, bukan pergi juga sih, kayak ada liburan gitu kan kayak gak enak ya, Nanti bawa kepikiran gitu, beban. gimana nggak tenang. Jadi pas keluarga emang rasanya form, tapi kalau udah hari Minggu itu udah kayak udah isi, kayak gak ada beban lagi. Tapi padahal masih banyak lagi yang belum diurusnya, masih 20 juz lagi. Itu pun kalau memang benar-benar dijaga dengan baik, insya Allah bisa kayak gitu. Tapi Mbak Sarmi masya Allah loh, maksudnya kan niat awalnya itu 2 hari. Iya. Nah, jadinya sehari kan. Nah, itu pun selesainya setelah kita ada acara. Itu masya Allah banget, walaupun ya ya banyak teman-teman yang mungkin ada yang kegiatan ini itu, tapi masya Allah Mbak Sarmi kayak fokus gitu loh. Itu bisa banget gitu. Iya sih, kalau itu kan emang kalau mau besok hari Minggu juga kan gak enak ya gabut teman-teman lain, karena waktunya istirahat ya udah, jadi ya udah dikebut aja gitu. Semoga bisa sampai 1 hari dan nggak sampai malam lah kayak gitu. Dan kan alhamdulillah bisa, walaupun dimulai dari subuh kan ya, dimulai dari subuh tasminya kayak gitu. Dan Pas udah selesai tuh kayak insya Allah iya, gitu. udah plong banget Udah gitu. enak lah pokoknya, mau ini mau itu. Ya kayak enak gitu, nggak ada lagi beban. Ya walaupun masih ada yang lain gitu kan. Iya. Tapi itu apalagi gimana pas rasanya, kan ditanya Ustadz kan waktu itu gimana sih gitu. Kayak gimana Ser? Oh iya, gimana kan katanya 15-nya kapan lagi? 15-nya kapan lagi? Ya kan, rasanya dulu ya, rasanya gimana katanya, ya udah lebih flow gitu, udah kayak nggak ada lagi beban, walaupun sebenarnya kayak gitu. Dan kan nanya lagi kapan mau kapan 15? lanjut 15-nya gitu. Iya, insya Allah kan tahun depan lah ya, pasti tahun depan itu. Semoga juga masih diberi kayak umur yang panjang gitu ya. Masih bisa di sini gitu. Iya, semoga masih bisa di sini. Dan terus kalau di sini juga kan banyak sekali itu program-program unggulan yang kayak Imam Murja itu kayak Diwajibkan. Diwajibkan kayak gitu. Jadi kalau tilawah juga kan enak, kita kan kalau tilawah itu bisa dapat juz yang kita sedang hafal atau murojaah yang gitu. sedang kita fokusin lah gitu ya istilahnya, ya kayak gitu. Dan kalau dari saya sendiri ya, buat teman-teman tips murojahnya itu yang pertama itu kayak emang niat ya. Jadi kan emang Harus dari niat, benar-benar niat banget buat kita ya kan. Kalau emang niatnya main-main ya udah, nanti hasilnya semain-main kita itu. Ya emang kayak hadisnya. Iya, tergantung niat kita. Dan kedua tuh kayak emang kesungguhan kita itu kan kayak di situ, kesungguhan dan apa sih namanya malas itu, kerajinan gitu ya. Jadi itu banget Harus dilawan loh rasa iya, malas. diuji banget di situ tuh. Dan iya, yang dua itu menurut saya itu yang paling penting, niat dan kesungguhan kita ketika murajaah kayak gitu. Karena kan pasti kalau saya sendiri kan ngerasa banget dulu ini udah capek murajaah ditinggalin, sekarang murajaah lagi capek sendiri kan, siapa suruh kayak gitu. Nah karena dari itu kalau dari sekarang kalau saya sendiri tuh murajaah itu emang udah bener-bener gitu, Kayak emang bener-bener harus gitu. Iya, nggak kayak dulu lagi. Ya udah kalau udah tasmi kan biasanya setiap pekan kan di sini juga kita nggak ada tasmi ya, tasmi per pekan gitu. Nah kalau saya kebetulan dapat 24 tuh murajaah benar-benar, tapi kalau udah tasmi udah ditinggalin gitu. Dan rasanya emang sekarang gitu ya, emang bener ya kalau ditinggalin tuh kayak gini banget rasanya, Udah hilang, harus kayak ngafal baru gitu. padahal pas tasmi itu kayak lancar banget, tapi kayak kemana itu sekarang, kemana dia yang dulu yang dulu di capek-capek murajaah, sekarang murajaah lagi capek sendiri kan. Murajaah terus capek sendiri buat diri sendiri gitu. Nah maka dari itu emang sekarang udah bener-bener udah nggak itu lagi, itu nggak terlalu banyak lagi. Dulu kan kayak emang udah tinggal aja, kalau sekarang insya Allah semoga bisa dijaga ya. Jadi teman-teman, tips murojaah dari Kak Serly itu ada 3: niat, kesungguhan, dan keistiqomahan. Begitu. Cuma ya kita murajaah, tapi kalaupun sehari itu kita sehari murajaah hari ini dan besoknya enggak kan, nanti hilang lagi ya kayak gitu. Mbak Serly, ada nggak target atau tujuan selain untuk memurojaahkan hafalan? Iya, kalau targetnya pasti ada kan ya, semua orang pasti mempunyai target. Dan kalau saya sendiri kan targetnya memang berfokus murajaah 15 juz dulu ini. Kalau bisa tasmi berapa 15 kan alhamdulillah, karena sekali kita tasmi 5 juz itu kayak nagih gitu ya. Kalau buat Serly sendiri ya, kalau kan 5 juz sudah, dan 10 juz tuh kayak ternyata kayak gini, jadi pengen 15 lagi. Kalau bisa kan pengen nyobain 30 juz ya kan. Gimana ya ngomongnya,
kalau bisa sampai 30 lulus kan alhamdulillah kayak gitu. Siapa kan. sih yang nggak mau? Iya, siapa yang nggak mau lah kayak gitu berarti. Dan untuk target di sini apa ya? Apa gimana sih? Bisa targetnya setelah ini gitu. Iya, terus kan ya itu kan dia sambil nunggu kelulusan juga kan. Mau lulus tahun, insya Allah lulus tahun depan, lulus SMA. Dan kepikirannya sih emang bener-bener sebelum lulus SMA atau enggak sebelum kuliah itu emang harus udah bukan hatam, maksudnya emang udah harus tasmi 15 juz kayak gitu minimal atau enggak maksimalnya kayak gitu. Minimalnya kan 10, maksimalnya 15 lah kayak gitu. Itu planningnya. Menurut Mbak Sherly, apa ya, program apa sih yang menarik buat Mbak Sherly gitu di Yang di sini? sini ya kalau masalah program yang banyak banget ya, karena kan emang di sini kan kayak apa namanya potensi kita kan dilihat sama Ustadz itu. Kalau misalnya kayak buat putri sendiri, kalau emang potensinya kayak di sini mungkin Ustadz bakalan kembangin di bidang tersebut kayak gitu. Kalau di komputer kan apalagi sekarang kan jadi sekretaris, mungkin siapa tahu kan kedepannya jadi apa sih namanya ahli IT gitu kan. Nah kayak gitu. Kalau program yang menurut apa namanya seri bagus itu ya pertama pada buku, karena itu kan kayak ngelatih public speaking, dan ya itu murajah yang tadi, murajah sunnah itu, sama apalagi ya sama membaca buku kan. Emang ngebaca itu emang benar-benar apa namanya bagus banget lah ya kan, walaupun Wawasan gitu. iya wawasan apa namanya buku dibandingkan dengan umur kita kan, kita walaupun baca tiap hari Jauh banget. nggak bakal bisa kebaca semuanya kayak gitu saking banyaknya buku. Jadi ya ibaratnya ilmu kayak gitulah ya, berarti ya emang program paling bagus itu udah buku, terus ya murajaah yang tadi, dan ini apa tadi yang membaca buku ya itu menurut saya paling itu sih bagus di sini, karena berbeda banget dari pesantren-pesantren yang lain kayak gitu kan. Di pesantrennya emang fokus kayak gini-gini kan, di sini kan emang udah kayak modern lah ya, istilahnya kan punya akhlak 10 akhlak sendiri gitu kan, ngerangkuk membuat buku sendiri, dan banyak bagus dari Best gitu ya. Mm-mm. Kayak ngedukung kita banget gitu. Iya. Mbak Sherly ada kepikiran kuliah di mana gitu? Oh, kalau kuliah ya udah pikir-pikir dari jauh lah ya, kalau kita udah S1 gitu. Kalau saya sendiri kan emang udah buat target awal-awal tuh kayaknya di Unpad di Bandung ya. di Bandung. Itu kan karena Ustaz sendiri juga bilang di sana kan dakwahnya bagus kayak gitu. Apalagi dari Masjid Salman ITB-nya itu kan bagus. Nah, saya itu tertariknya di situ, pengen dakwah-dakwah gitu. Tapi ya kalau kemarin kan pernah ke Bandung juga bukan ngeliat saya Lewat gitu. sekedar lewat ya. Dari situ tuh udah nggak pengen lagi kayak gitu, nggak tahu kan yang namanya kita kan sering berubah ya, nggak pernah Masih labil. Nah terus setelah pengen di Unpad ya itu kan dari orang tua sendiri nyuruhnya memang di sini ya, di mana di Lombok, karena kan udah Udah lama jauh disuruhnya di Lombok aja. Nanti kan karena kebetulan di sana kan ada namanya Universitas Mataram. Kalau di sana itu jadi favorit kayak di sini kayak di Uncek gitu ya. Ada atas buku kan katanya nanti kalau kuliah di sana tinggal apa sih Bilang aja gitu. bilang biar nanti dicariin beasiswa kayak gitu. Ya jadi minat juga sih di sana, apalagi di sana kan bagus gitu ya, negeri gitu. Dan tapi pas di sini pengen di sini juga, tapi nggak tahu di yang mana. Masih bingung-bingung. Jadi ya kalau niat kuliah tuh memang pengen, tapi kan insya Allah sih kalau bisa di sini sambil ini apa namanya murajaah sama kan ini apa namanya, karena kata Ustaz sendiri kan kita kalau kata Ustaz ya kalau apa namanya kita sekarang kan lagi masa-masanya mencari bakat kita kayak gitu, kalau belum tahu. Jadi kita tuh harus mempunyai pokoknya setiap murid itu harus mempunyai guru atau mentor yang membimbing. Kan kalau kita emang bener juga kan, kalau kita sendiri di rumah kan siapa yang membimbing kita, orang tua kan nggak tahu potensi kita kayak gimana mungkin ya. Iya makanya apalagi kalau berbeda pandangan, misal Mbak Putri sendiri maunya di kebidanan dan orang tuanya maunya di kedokteran, di apa sih namanya hukum misal kayak gitu kan, jauh. Iya jauh, makanya pengen di sini juga karena kan bagus. Satu kan membimbing memang benar-benar dengan potensi yang kita punya kayak gitu. Jadi apa namanya, kalau menurut saya sendiri kalau tentang kuliah itu memang harus dipikir matang-matang yang tentang jurusannya gitu ya. Jurusan kan emang benar katanya nggak boleh salah ambil, nanti dapetnya setengah jalan.
tapi kadang bingung juga ya kan, semuanya kita mondok awal misal semuanya berawal dari keterpaksaan baru kita menjadi biasa. Tapi apa iya kayak kuliah juga kayak gitu. Saya sering mikir kayak gitu kan. Kalau saya kan yang pengen ngambil hukum, tapi kalau dari keluarga sendiri nggak ini loh, nggak ngebolehin gitu. Nggak ngedukung gitu. Nggak ngedukung, malah disuruh di kebidanan yang emang betul-betul jauh banget kan dari Beda dari keinginan sih. Iya, beda banget dari keinginan. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kuliah sih insya Allah tetap di sini sambil izin Kalian murajaah dan mungkin murajaah. kalau bisa tasmi 30 juz. bisa jawab. Pengen banget itu kan kayak Iya, pengen banget. target Terbesar lah itu ya. Iya. Tapi itu tasmi 30 juz itu targetnya umur berapa sih? Sekarang umurnya 18, 19, 20. Ya kalau bisa sebelum umur 22 lah. 22 atau 21 lah. Jadi cepat ya. Iya, semoga bisa. Kalau bisa sambil kuliah gitu. Iya, pada itu sih mikir-mikir dulu, nanti kan udah punya kesibukan itu kan ya banyak, tapi kan harus emang bener-bener kalau menurut dia emang harus bener-bener difokusin, ya boleh ada kesibukan lain kayak gitu biar Emang harus kayak- fokus satu tujuan. kayak gitu. Jadi pesan apa kesan dari Mbak Sherly apa? Oh, kalau kesan dan pesannya ya kesan saya ketika kemarin resmi ya kesannya pokoknya bersyukur banget lah karena di tahun 2024 ini alhamdulillah planningnya Sherly semuanya tercapai lah ya, mulai dari hatta, mulai dari terus semua jus ya pokoknya, dan kan alhamdulillah ya tanpa disangka-sangka Allah memberikan rezeki buat ikut Berlimpah. buat ikut pelatihan guru Umi. Iya, pokoknya bersyukur banget. Di situ kayak udah lengkap, mau kurang bersyukur apa lagi sih kayak gitu ya. Ini semua Pasti dari- nikmat Allah yang kurang banyak. Iya, alhamdulillah banget kayak gitu. Dan kalau pesan pesan dari Sherly buat teman-teman yang mungkin lagi lagi mau rejaah gitu ya, Lagi berjuang juga. iya lagi sama-sama berjuang, mungkin pokoknya kalau Sherly sendiri punya prinsip, mungkin nggak apa-apa males ya, tapi nggak boleh Nggak kelamaan. kayak gitu. Iya benar, karena kan apalagi kalau buat anak perantau itu pasti kayak gimana, beda banget ya biasanya kalau Kangen males-malesan ibu kayak atau apa gitu. gitu. Iya, jadi selalu ingat orang tua, pesan dan pesannya kayak gitu. Dan emang kalau mau murajaah itu memang benar-benar harus dibutuhkan kesabaran mengulang ayat dan keistiqomahan dan juga niat yang kayak tadi itu Sherly bilang. Ya itu aja sih intinya, jangan menyerah dulu lah, nggak apa-apa mencoba toh. Kalau mencoba itu kan kita nggak dosa gitu, apa salahnya kayak gitu ya. Kalau prinsip saya juga gitu, apa salahnya kita mencoba kayak gitu, walaupun mungkin nggak lancar nanti, tapi emang itu kan perjuangan kita Iya. sendiri kayak gitu. Kita udah mati-matian. Terserah mau kata orang mau gimana, kok ini nggak lancar ya, tapi ya emang itu kan hasil perjuangan kita sendiri. Pokoknya terserah lah Kak, orang ngomong apa kayak gitu Kak. Saya juga kemarin kayak gitu sih, sempat berpikir nanti kalau nggak lancar orang-orang mikirnya kayak gimana ya kayak gitu. Padahal biasa aja, nggak ada yang Iya, iya. jalan. Alhamdulillahnya kayak gitu. Pokoknya itu dah. Itu juga butuh support banget ya. Iya. Nggak bisa sendiri gitu. Mm-mm. Ya jadi teman-teman, kenapa saya mengatakan tadi ketika kita support dari orang itu emang benar-benar ngaruh juga buat kita ya. Nah, ketika kita ada kan kita ini manusia sosial ya, jadi kita itu nggak bisa apa-apa sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Begitupun juga dengan kita ketika mengurajaahkan Al-Quran itu kita nggak bisa seorang diri gitu. Kenapa? Mungkin karena kita itu membutuhkan seorang mentor, seorang guru yang membimbing kita, yang memotivasi kita ketika kita down. Pun juga teman juga itu kan yang penting teman ya, buat kita yang menyimak, buat yang menyimak kita nantinya kayak gitu. Dan pesan saya juga ya buat teman-teman, jangan menjadikan menghafal itu sebagai beban. Ya kan, saya juga tadi bilang kan di awal, kenapa pas menjalani Islam 10 ini kan kayak ngerasa beban banget gitu, karena kan nggak tasbih. Itu kan mungkin itu buat saya karena belum merasain kayak gitu ya. Jadi ketika menemui hambatan, ketika menghafal Al-Quran itu pasti semua orang kan pasti bakalan mengalami gitu kan, karena ujian orang berbeda-beda dengan tergantung kualitas dari kita. Mungkin kalau tadi kan mungkin susah murajaahnya, berarti itu artinya kayak Allah itu emang benar-benar harus menempa mungkin ya, kayak gitu istilahnya, menempa kayak gitu.
Dan itu juga salah satu tujuan saya masuk di sini, karena kan ketika murid itu memang benar-benar harus menjadi tentang mentor gitu. Itu salah satu salah satu alasan gitu, salah satu alasan. Jadi buat teman-teman kalau lagi murajaah atau menghafal itu usahakan mempunyai seorang mentor ya, atau enggak guru yang bisa benar-benar membimbing kita atau memotivasi di saat kita down pun juga teman. Itu penting buat kita nanti saling simak menyimak ya, saling simak menyimak. Dan pesan terakhir dari saya sendiri, jadikanlah menghafal itu jangan sebagai beban, karena kan kalau beban itu nanti emang benar-benar kita nggak ikhlas mungkin ya ngelakuinnya, berat banget ya. Walaupun saya tadi di awal itu bilang pas awal-awal tuh selama menjalankan itu kan kayak beban banget gitu kan ya, emang benar, karena kan saya sendiri ngerasa kayak kalau nggak terus itu kan nanti kayak bawa beban, padahal emang aslinya bawa beban banyak banget gitu ya. Itu kan baru setengah secuil dan beban yang udah di itu tapi itu lagi teman-teman, jangan pernah menganggap menghafal itu sebagai beban. Dan saya juga berharap semoga amal ini bisa mengalir kepada kedua orang tua utamanya dan guru-guru yang pokoknya semua orang-orang yang berjasa buat Sherly kayak gitu. Baik teman-teman, semoga tips yang Kak Sherly berikan bisa kita laksanakan atau kita terapkan lah. Dan semoga pada sharing-sharing kali ini dapat menjadi motivasi buat teman-teman sekalian, khususnya buat aku sendiri ya. Sebentar ya Pak, saya juga dari saya pribadi, saya mohon maaf ya, mungkin dari saya ngomong tadi banyak kata-kata yang salah-salah kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang murajaah maupun menghafal itu harus mempunyai seorang mentor atau guru ya, karena itu memang benar-benar berpengaruh banget buat kita. Ketika kita down nanti kan beliau ya memotivasi kita, dan pun juga teman juga kan penting, karena kalau disimak kan bisa saling simak-simakan deh ya sama-sama. Dan pesan terakhir buat dari Sherly itu jangan jadiin menghafal itu kayak beban gitu ya. Walaupun yang tadi emang saya kan bilang di awal-awal itu keselamatan itu kayak beban gitu ya, tapi dia emang kayak bukan rasanya kayak emang dari diri sendiri tuh emang kayak gitu. Karena ya walaupun itu kan baru sedikit yang di murajaah kayak udah ngerasa beban banget gitu. Ya nggak boleh sebenarnya kayak gitu, karena mungkin baru awal-awal ya, makanya kayak gitu. Dan semoga ini bisa menjadi lahan amal bagi keluarga saya, dan utamanya buat orang tua dan orang-orang yang berjasa buat saya. Dan juga saya mohon maaf kepada teman-teman apabila dalam sharing-sharing kali ini banyak kesalahan kata maupun dan yang lain-lain. Jadi ya teman-teman, semoga sharing dan tips yang Mbak Sherly berikan itu bermanfaat buat kita ya. Khususnya aku juga gitu kan. Dari sharing-sharing tadi ya dapat disimpulkan bahwa kita itu memang harus mencari mentor yang benar-benar siap menggembleng kita gitu, dan teman yang selalu ada buat kita gitu, menemani kita dalam proses untuk memurajaahkan hafalan gitu. Karena itu juga kan berpengaruh ya ketika kita menghafal. Apabila kita bergaul sama orang-orang yang nggak pernah ngapal, ketika kita lagi ngapal ya otomatis kan kita ke bawah kayak gitu ya. Susah gitu. Jadi emang harus benar-benar cari teman yang bagus lah. Ya, dan lingkungannya juga bagus, kondusif, bisa cocok lah sama kita gitu. Ya. Gak kerasa ya udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Iya. Padahal kayak baru bentar banget gitu loh. Mungkin pada podcast kali ini dicukupkan saja ya. Jadi kita cukupkan ya sampai di sini podcast kita kali ini. Saya juga mohon maaf karena mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan dari kami berdua karena saya juga masih baru lah
baru berpengalaman menjadi host gitu. Buat teman-teman, nantikan podcast selanjutnya dan jangan bosan-bosan untuk menonton kita selalu. Jangan lupa like dan Like, comment, dan subscribe. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.